cabang spesialisasi dari kedokteran gigi yang tujuan utamanya merupakan mempertahankan gigi dan jaringan kerasnya selama mungkin, sehingga fungsi kunyah dan juga fungsi estetik dari gigi tersebut tetap dijaga. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama dalam Pabrik Interaktif, ada tim dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri atau RSKK berbincang khusus masalah gigi, terutama gigi berlubang, karena tentu seringkali muncul pertanyaan, enaknya gigi berlubang ini dicabut atau dibiarkan atau ditambal atau bagaimana. Nah, pertanyaan ini akan semuanya dijawab dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Gigi Elisa Kusuma Wardani, SPKG. Dr. Elisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi semua. Baik. Nah, sebelum berbincang tentang gigi, Dr. Gigi Elisa juga ada spesialis SPKG ya. Bisa dijelaskan dulu SPKG itu apa sebenarnya, Dok? Jadi SPKG ini adalah spesialis konservasi gigi. Yeah. Dia merupakan cabang spesialisasi dari kedokteran gigi yang tujuan utamanya merupakan mempertahankan gigi dan jaringan kerasnya selama mungkin, sehingga fungsi kunyah dan juga fungsi estetik dari gigi tersebut tetap terjaga. Istilahnya kalau masih bisa dipertahankan, jangan dicabut dulu deh sampai gitu ya? Titik darah penghabisan kayak gitu. Nah, langsung tentang gigi berlubang, tentu kita ingin tahu sebenarnya kriteria yang disebut gigi berlubang itu seperti apa, Dok? Jadi gigi berlubang ini merupakan penyakit jaringan keras gigi. Penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh multifaktorial. Jadi banyak faktor ya banyak faktor gigi berlubang itu. Ciri-cirinya biasanya kalau giginya berlubang itu ada seperti bercak putih, terus coklat dan hitam. Itu biasanya masih karies, istilahnya karies ya, gigi berlubang itu yang masih awal, biasanya masih belum timbul gejala seperti linu, terus kayak kena rangsang dingin, panas, manis, itu ngilu kayak gitu. Jadi kalau gigi berlubang ya biasanya karena penyebabnya ada 3, yaitu penyebabnya dari gula. Yeah. Terus kemudian kalau plak makanan yang terutama mengandung gula itu, kalau misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama berada dalam rongga mulut, itu nanti akhirnya kan diuraikan oleh bakteri yang berada dalam rongga mulut menjadi asam. Nah, asam inilah yang menyebabkan gigi tersebut berlubang, menyebabkan larutnya mineral-mineral yang ada pada gigi tersebut. Kalau gigi berlubang ini tidak segera diatasi, nanti akan timbul keluhan yang lebih parah, seperti sampai cekot-cekot, seperti itu. Bahkan sampai pusing, sampai nyeri kepala bisa juga. Menjalar kemana-mana ya. Nah, kenapa seringkali masyarakat seakan terlambat ya, tahu kalau giginya berlubangnya, tahu kalau memang berlubang, padahal sebelumnya kan ada gejala yang disebutkan dokter tadi ya. Nah, biasanya masyarakat itu nggak tahu kalau giginya berlubang itu kalau belum ada keluhan sakit. Jadi kalau masih karies email yang karies awal itu, atau hanya timbul bercak-bercak hitam di ceruk gigi, biasanya ada di permukaan gigi yang buat mengunyah itu, itu biasanya masih timbul, masih belum timbul gejala. Terus yang kedua bisa tahu giginya lubang kalau terasa ada sisa-sisa makanan masuk gitu. Itu biasanya kalau masih inisial, masih awal, itu masih belum timbul gejala. Tapi kalau sudah agak dalam karena dentinya sudah terbuka, jadi lapisan gigi itu yang pertama kan yang paling luar email. Terus kalau sudah sampai ke dentin itu
di dalam dentin kan ada yang namanya tubuli dentin. Itu terdapat syaraf-syaraf gigi di situ. Jadi sudah mulai bereaksi, misalnya kena panas, kena dingin, terus kena makanan yang manis-manis, itu mulai kemeng gitu. Biasanya masyarakatnya baru ngeh kalau giginya udah bolong kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibiarkan saja, nggak segera ditambal, nanti ya akan tambah parah, akan lebih dalam lagi lubangnya, sehingga menimbulkan keluhan yang juga lebih parah. Misalnya keluhannya sudah mulai spontan, tanpa ada rangsangan, tiba-tiba sakit. Terus malam-malam waktu lagi tidur itu kambuh, terasa cekot-cekot kayak gitu. Ya, kalau gigi berlubang, apakah memang seringkali gigi yang bagian belakang, Dok? Gigi bagian belakang kenapa karena sering lubang? Karena selain dia bekerja lebih keras ya untuk pengunyahan, waktu tahap awal gigi mulai erupsi, istilahnya mulai tumbuh, biasanya kan yang depan. Terus yang depan dulu usia sekitar 5-6 tahun, terus kemudian gigi geraham yang pertama. Kalau gigi geraham yang pertama itu sudah tumbuh biasanya sekitar usia 6 tahun, itu kadang orang tua pun ngiranya itu masih kan baru tumbuh. Itu ngiranya itu gigi susu gitu. Padahal itu sudah gigi permanen, dan sudah gigi permanen dan dia tidak menggantikan gigi susunya. Jadi tumbuh di belakang gigi geraham susu yang kedua. Jadi nggak menggantikan gigi susunya, jadi tumbuh sendiri gitu di belakang. Itu udah usia 6 tahun. Terus ya itu orang tuanya nggak ngeh kalau itu sudah gigi permanen. Itu seringkali begitu ya. Jadi terlambat penanganannya. Sudah dalam, sudah parah, baru ketahuan. Ya, baru ketahuan. Nah, penyebab gigi belum, apakah juga salah satunya faktor kurang rajinnya merawat gigi, membersihkan gigi ya, Dok? Tentu saja, itu terkait dengan oral hygiene ya. Kalau oral hygiene biasanya kan kita kan rongga mulut ini pasti terpapar sama yang namanya makanan. Nah, itu kalau makanan terlalu lama menempel dalam gigi dan mulut, nanti akhirnya menimbulkan plak. Plak inilah yang akhirnya nanti diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Akhirnya hasil dari fermentasi antara gula yang ada di rongga mulut, misalnya kebiasaannya kayak karbohidrat, makanan yang manis-manis seperti itu, nanti diuraikan hasilnya asam. Asam inilah yang melarutkan mineral dalam gigi tersebut. Seperti itu. Ya, itu teman-teman sebagai awal perbincangan kita pagi ini membahas tema tentang gigi berlubang ya. Lebih baik dicabut atau dipertahankan. Ini yang memang belum kita kupas, tapi Anda terus bisa bergabung ya. Langsung bersama Dr. Gigi Elisa Kusumawardani SPKG dari RSKK. Bergabung Bulis di Sembung Tulungagung. Bulis. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Bulis dengan Dr. Elisa. Iya, dokter. Saya mau tanya, Dok. Kan mengenai gigi saya ini sebenarnya nggak ada lubang. Terus saya waktu itu makan keripik tempe ya, agak keras gitu. Tahu-tahu gigi saya kok merpel, terus lepas paruh gitu loh, Dok. Terus akhirnya nggak saya gunakan makan selama 1 bulan. Saya makan pakai sebelah kiri ya, itu kan yang merpel sebelah kanan tuh yang lepas paruh. Terus tahu-tahu kok tumbuh daging ya, Dok ya. Rasanya pertama itu enggak apa-apa, tahu-tahu tuh lama-lama kayak nyeri, kepala pusing, mata kayak ke mata, terus ke badan nyeri gitu ya, Dok ya. Terus setelah itu saya bawa ke puskesmas, terus sama dokter dikasih obat nyeri atau obat apa gitu loh. Setelah itu bilang rasa nyeri, saya bawa ke dokter gigi, dibersihkan, dipotong itu polipnya, katanya polip ya, Dok ya. Dibersihkan, setelah itu berapa minggu lagi saya datang ke sana ditembel. Nah, tembelan itu bertahan selama 6 bulan. Terus tumbuh lagi kayak nyeri gitu, Dok. Saya kembalikan lagi ke dokternya. Setelah itu dibongkar, ternyata ada lagi daging tumbuhnya itu, Dok.
gitu. Setelah itu dibersihkan lagi, ditempel lagi. Sekarang nggak apa-apa. Cuma yang saya jadi pertanyaan ini, Dok, apakah bisa tumbuh daging lagi setelah ditempel dan dibersihkan untuk kedua kalinya itu, Dok? Ya, cukup ya. Ya, nanti ditunggu di radio ya, Bu Lis. Iya, Ya. siap. Ya, Baik. terima kasih. Silakan, Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ya. Jadi giginya ini patah Ya. karena makan keripik tadi. Nah, kalau gigi sudah kayak patah gitu, biasanya ada bagian yang mulai terekspos, yaitu biasanya jaringan dentin, atau kalau sudah berlanjut biasanya sampai ke ruang saraf gigi. Nah, yang dikeluhkan ibu tadi kayak ada daging tumbuh. Yeah. Nah, daging tumbuh ini juga harus dilihat, dicek di dokter, apa berasal dari jaringan gusi sekitarnya atau dari jaringan saraf gigi. Seperti itu. Jadi kalau memang dari jaringan gigi, biasanya cukup di jaringan gusinya. Yeah. Biasanya nanti gusinya jaringan polipnya istilahnya, jadi ada polip pulpa sama gingival polip. Kalau dari gingiva biasanya cukup dipotong gusinya, terus kemudian gigi yang patah tadi ditambal, atau kalau misalnya sudah patahannya terlalu lebar, mungkin perlu mahkota, harus dikasih restorasi mahkota. Tapi kalau memang ini asalnya dari pulpa, dari ruang saraf gigi, karena biasanya kalau sudah patah, sudah agak dalam, itu sudah terekspos ruang saraf giginya, sehingga menimbulkan hiperplasi pada jaringan pulpanya, yang istilahnya pulpa polip tadi. Nah, untuk menangani pulpa polipnya ini, kita biasanya kalau di spesialis konservasi gigi itu kita potong jaringan polipnya, Ya. terus kita buka ruang saraf giginya, sehingga nanti perlu dilakukan perawatan yang lebih kompleks, yang nanti memang ditangani oleh bidang kami, yaitu spesialis konservasi gigi, untuk dilakukan perawatan saluran akar. Jadi perawatan saluran akar ini nanti tujuannya untuk mengeliminasi bakteri yang sudah ada di dalam saluran akar, sehingga rasa sakitnya nanti berkurang. Kemudian dilakukan pembersihan saluran akar gigi, terus didesinfeksi, istilahnya disterilkan. Kemudian setelah disterilkan, semua saluran akarnya sudah dibersihkan semua, kemudian dilakukan pengisian saluran akar. Setelah dilakukan pengisian saluran akar, baru nanti dilakukan restorasi gigi. Jadi gigi direstorasi kembali, nanti bisa berupa penambalan, bisa berupa pasak atau mahkota gigi, dan mahkota gigi tergantung sisa gigi aslinya. Jadi kalau masih sisa gigi aslinya cukup besar, itu bisa dilakukan penambalan. Yeah. Tapi kalau misalnya sisa giginya sudah banyak yang hilang, harus dilakukan pemasangan pasak dan mahkota. Tujuannya selain mengembalikan fungsi kunyahnya tadi, juga mengembalikan anatomi giginya seperti gigi aslinya. Seperti itu. Itu bisa berapa lama proses sampai selesai? Nah, untuk proses perawatan saluran akar ini ada yang namanya single visit atau multiple visit. Yeah. Kalau single visit ini biasanya dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Tapi ini tergantung juga kondisi giginya, infeksi giginya. Misalnya sudah pernah ada bengkak, itu tidak bisa dilakukan 1 kali kunjungan. Jadi multiple visit kita istilahnya. Untuk jumlah kunjungannya juga tergantung dari jumlah anatomi saluran akar giginya. Kalau gigi geraham itu kan akarnya lebih banyak daripada gigi yang depan
depan ya. Kalau yang depan biasanya cuma satu saluran akar. Kalau gigi geraham ini biasanya sekitar bisa 2 sampai 4 bahkan 5 saluran akar. Seperti itu. Kalau kasus yang disampaikan tadi kan sudah ada penanganan, ditambal muncul daging lagi, berarti ada proses yang tidak tuntas ya, Dok? Iya, berarti ada proses yang tidak tuntas. Jadi kalau harusnya misalnya kalau benar-benar pulpa polip, soalnya kita nanti kan juga menentukan langsung harus pemeriksaan objektif juga, terus ditunjang dengan pemeriksaan foto ronsen gigi. Nah, foto ronsen gigi ini untuk melihat kondisi jaringan giginya sama jaringan sekitarnya. Kalau ternyata dagingnya itu sudah sampai menyebabkan istilahnya percabangan akar, berarti sudah sampai tembus di akar gigi, jaringan penyangga giginya, ya biasanya kalau sudah parah memang harus dilakukan pencabutan. Tapi kalau masih ada sisa jaringan penyangga giginya dan sisa giginya bisa dilakukan perawatan saluran akar, itu nanti masih bisa dipertahankan. Seperti itu. Jadi memang membutuhkan selain pemeriksaan objektif, terus anamnesa dari pasiennya, juga membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti ronsen gigi, baik itu ronsen periapikal atau ronsen panoramik. Ya. Itu Bu Lis di Tulungagung atau nanti bisa langsung ke Dr. Gigi Elisa Kusumawardani di RSKK ya. Ini praktek setiap hari ya, Dok, di RSKK? Di RSKK setiap hari, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12. Terus ya. Untuk poli sore, ada sore? Ya, ada. Tiap hari Senin saja jam 15 sampai 16. Ya, itu Bu Lis atau teman-teman yang lain bisa langsung konsultasi juga dengan Dr. Gigi Elisa Kusumawardani SPKG dari RSKK. Kita masih berbincang tentang kesehatan gigi ya, khususnya gigi berlubang. Baik, saya beri kesempatan kembali ke teman-teman gatekeeper. Bergabung Bu Tini di Gura Kediri. Bu Tini. Halo. Ya, silakan Bu Tini dengan Dr. Elisa. Ya, selamat pagi Dr. Elisa. Selamat pagi, Bu. Biasanya Mas tanya depan hari itu gigi saya yang atas geraham itu nyeri, terus saya bawa ke puskesmas, katanya itu giginya modot. Giginya apa, Bu? Saya diberi obat modot katanya, terus saya diberi obat penghilang rasa nyeri terus sembuh. Ya, itu modot itu apa kelanjutannya berbahaya, apa bagaimana harusnya? Ya, saya setiap hari mesti kumur air garam. Air garam ya. Lalu yang kedua, Bu Dokter, saya ingin tanya bagaimana caranya supaya tidak banyak karang gigi, karena saya sudah umur tua, karang gigi saya banyak. Nah, itu bagaimana caranya agar tidak tambah karang gigi? Lalu karang gigi itu penyebabnya apa? Begitu Bu Dokter, terima kasih banyak sama-sama penjelasannya. Bu Tini, terima kasih sudah bergabung. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Tini. Jadi kalau gigi modot ini ada penyebabkannya ya. Modot itu apa? Modot itu kayak memanjang. Ya? Jadi sebenarnya bukan giginya yang memanjang, karena giginya ukurannya pasti tetap. Nah, gigi itu kan tertanam di dalam jaringan tulang, sama dengan dan terus dilindungi oleh jaringan gusi juga. Nah, gigi modot ini biasanya karena jaringan tulangnya sudah resorpsi, gusinya sudah turun, sehingga akarnya kelihatan, jadi kelihatan panjang ukuran giginya. Padahal kalau sebenarnya ya tetap, karena gigi kan memang terdiri dari mahkota, itu bagian yang terlihat oleh kita. Nah, itu bagian yang kita lihat, dan juga bagian yang tertanam dalam tulang, itu disebut dengan akar gigi. Nah, itu kalau kelihatan modot berarti akarnya sudah tampak, jadi gusinya sudah kayak melorot, seperti tergerus gitu ya.
Betul. Jadi biasanya penyebabnya karena karang gigi yang tidak dibersihkan, kayak gitu. Jadi karang gigi yang tidak dibersihkan ini kan awalnya memang dari sisa-sisa makanan plak gigi yang menempel di gigi, akhirnya mengeras. Nah, setelah mengeras kalau dibiarkan kan akan terus numpuk, sehingga gigi yang harusnya disangga oleh jaringan penyangga gigi dan gusinya tersebut akhirnya turun kayak gitu, akarnya turun sehingga terlihat kayak panjang gitu. Terus untuk penanganannya ya memang harus rajin-rajin membersihkan karang gigi minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya, karena kalau nggak dibersihkan, yaitu yang nyangga giginya jadinya bukan jaringan tulang dan jaringan sekitarnya, tapi karang giginya. Langsung jadi karang gigi, gigi. iya langsung disangga karang giginya. Kadang begitu karang giginya dilepas, dibersihkan, itu kerasa goyang seperti itu. Nah, untuk prosedur perawatan gigi yang modot ini biasanya ada bidang spesialisasi yang gitu. lain. Ya, spesialis periodonsia. Ini memang untuk ini untuk merawat jaringan penyangga gigi. Gitu. Seperti yang modot itu. Ya, memang kalau keluhannya karang giginya banyak itu ya harus oral hygiene-nya harus terjaga dengan cara ya banyak makanan yang mengandung serat dan air seperti sayur dan buah seperti itu. Terus rutin membersihkan karang giginya juga minimal 6 bulan sekali, seperti itu. Dan juga biasanya ada beberapa faktor seperti penyakit sistemik yang membuat gigi itu jadi modot terus goyang. Itu biasanya pada pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol, itu giginya keluhannya biasanya banyak yang goyang. Ada pengaruhnya ya, Dok? Jadi kalau misalnya selain ada penyakit gula yang nggak terkontrol itu tadi, terus ada banyak karang giginya, tentunya akan menyebabkan proses absorpsi tulangnya itu lebih cepat, jadi gampang goyang terus lepas seperti itu. Kalau penggunaan air garam, kan biasanya masyarakat biasanya pakai itu ya. Betul. Untuk penggunaan air garam, memang air garam hangat itu fungsinya salah satunya ya antiseptik, seperti itu. Jadi masih diperbolehkan ya? Enggak, memang disarankan bisa pakai air garam hangat. Tapi tetap kalau memang penyebabnya karang gigi ya karang giginya yang harus dibersihkan juga. Jadi faktor lokalnya juga harus diatasi seperti itu. Tapi dengan kasus Bu Tini tadi kalau tidak ada penanganan pasti akan muncul nyeri-nyeri ya, Dok? Biasanya kalau karang giginya banyak terus kayak modot seperti itu, itu biasanya memang harus dicek juga apakah penyebabnya hanya dari gigi yang karang giginya banyak atau memang dari karies gigi juga bisa berlanjut ke infeksi karies gigi itu bisa berlanjut ke jaringan penyangga giginya. Jadi awalnya giginya yang lubang nggak ditangani, lama-lama sudah dalam kariesnya, terus infeksinya berlanjut dari jaringan kerasnya, kemudian jaringan saraf gigi, kemudian ke jaringan penyangga giginya itu akhirnya modot goyang seperti itu. Ya, itu Bu Tini di Gurah Kediri. Bisa juga datang ke RSKK ya. Ada Dr. Gigi Elisa Kusumawardani yang tentu akan siap juga untuk memberikan solusi untuk Bu Tini. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya ke gatekeeper kembali, Ayah. Bergabung Pak Anto di pelosok Klaten Kediri. Ya, Pak Anto. Ya, selamat pagi, Bu Dokter. Silakan, Pak. Ini saya keluhannya masalah gigi berlubang, terkarang, tapi nggak sakit, tapi kan bau gitu loh. Terus kemarin saya bersihkan di salah satu dokter itu, kok prosesnya itu kan waktu pembersihan karang itu ngilu banget, saya nggak kuat terus. Terus katanya itu kalau dibersihkan nanti semua itu bisa-bisa giginya itu bisa goyang atau gimana lepas gitu lah.
Terus solusinya gimana? Terus kalau ada kayak di konten atau itu pembersihan pakai soda maupun pakai garam itu gimana? Apa benar atau gimana? Terus kalau saya bersihkan pakai sikat gigi terus gitu kan lama-lama itu gusinya itu agak sakit gitu loh. Ya gitu aja. Ya, minta sarannya, ya udah, makasih ya. Sama-sama Pak Anto. Silakan Dok. Tadi Pak Anto yang ada di pelosok Klaten Kediri. Ya, ini untuk gigi berlubangnya dulu ya Pak ya. Nah, ini meskipun tidak sakit, gigi berlubang ini juga harus diatasi, karena kalau dibiarkan berlubang, tetap berlubang gitu aja, akhirnya kan makanan terjebak di dalam gigi yang lubang itu. Nah, akhirnya kalau lama terjebak di situ ya tentunya selain menimbulkan bau mulut, karena kan ada sisa-sisa makanan di situ, terus juga menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Jadi kalau meskipun nggak sakit, memang sebaiknya tetap dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Dari situ nanti dokter akan melihat apakah giginya Bapak itu masih vital, istilahnya kalau masih vital itu saraf giginya masih hidup. Pernah ada keluhan spontan apa tidak? Ya kan nanti akan dilakukan pemeriksaan objektif oleh dokter. Tes-tes tertentu untuk menentukan tindakan selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak pernah ada keluhan spontan, terus dites sarafnya masih vital, masih hidup, itu biasanya bisa dilakukan penambalan. Tapi kalau sudah sarafnya sudah mati, ketika dilakukan pemeriksaan ternyata saraf giginya sudah mati, sudah non vital istilahnya, maka perawatan yang dilakukan tentunya akan lebih kompleks, yaitu perawatan saraf gigi, istilahnya root canal treatment. Nah, itu nanti biasanya prosedurnya memang agak lama karena sudah termasuk perawatan kompleks, jadi harus dibersihkan saluran akar giginya, kemudian disterilkan, baru saluran akar yang sudah dibersihkan tadi diisi dengan bahan tertentu yang dimasukkan ke dalam saraf gigi, kemudian dilakukan restorasi. Nah, untuk restorasinya ini kan tergantung juga sisa giginya. Terus untuk karang gigi ini tadi sudah disampaikan, untuk karang gigi kan memang harus dibersihkan ke dokter gigi. Jadi ada alatnya khusus yang digunakan untuk membersihkan. Nah, kalau memang sudah goyang, biasanya karang giginya memang sudah banyak sehingga akar gigi tersebut sudah terlihat. Jadi gigi itu tertanam dalam tulangnya tinggal sedikit sekali. Lebih banyak yang lepas, ya? Rawan lepas, betul. Nah, untuk mengatasinya biasanya bisa dikonsulkan ke spesialis periodonsia. Jadi spesialis yang memang untuk menangani masalah jaringan penyangga gigi ini. Nggak tahu nanti mau di splinting dulu atau di bone graft. Jadi perawatan gigi ini macamnya banyak. Kayak bone graft itu kayak diberi bubuk tulang untuk nanti menguatkan jaringannya kembali, jaringan penyangganya kembali, seperti itu. Itu sudah ranahnya spesialis lagi ya, periodonsia, seperti itu. Nah, untuk pembersihan pakai sikat gigi karena gusinya terus menyebabkan gusi sakit. Nah, ini kemungkinan bisa juga karena salah cara menyikat gigi. Jadi kalau menyikat gigi dengan posisi yang horizontal, kadang kan pasien itu cara nyikatnya gimana Bu? Ya saya gosok gini aja. Jadi itu kalau secara misalnya di arahnya begini, secara horizontal gitu, akhirnya menyebabkan ceruk pada bagian batas antara gigi dengan gusi, istilahnya resesi gingiva. Nah, resesi gingiva ini menyebabkan gusi itu jadi agak turun, lebih turun dari jadi gusinya yang menutupi bagian akar gigi ini sedikit turun, sehingga kadang kalau misalnya
terus-menerus pola menyikat giginya salah, ya akhirnya kayak menimbulkan cekungan-cekungan di batas antara gigi dengan gusi tersebut. Nah, tentunya karena dekat dengan akar gigi itu, kalau kena rangsang dingin biasanya ngilu, kena rangsangan gitu ngilu. Jadi ya solusinya selain pembersihan karang gigi itu tadi, juga cara menjaga oral hygiene-nya, seperti misalnya cara menyikat giginya. Jadi kalau gigi atas itu dari atas ke bawah, jadi sudut sikat gigi itu 45 derajat, terus arahnya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kalau gigi atas, jadi dari gusi ke giginya. Begitu juga kalau yang gigi bawah, dari gusi ke giginya, jadi berarti dari bawah ke atas gini. Terus untuk permukaannya seperti biasa maju mundur, untuk permukaan yang untuk pengunyahan itu maju mundur. Begitu juga bagian dalam yang dekat dengan lidah, kalau ke bawah juga dari gusi ke giginya arahnya. Jadi kalau horizontal ya salah, itu juga menyebabkan yang itu gusi jadi turun, istilahnya resesi gingiva. Terus sama pemilihan sikat gigi. Untuk pemilihan sikat gigi itu tidak boleh yang terlalu keras, jadi yang soft atau medium ya. Oh, ya, betul. Biasanya ada tulisannya. Iya, ada tulisannya di sikat gigi itu. Selain itu juga jangan lupa di bagian sela-sela gigi. Sela-sela gigi itu ada yang namanya sikat gigi khusus. Itu ukurannya kecil, bulu-bulunya kecil, itu namanya sikat gigi interdental atau pakai benang gigi, yaitu istilahnya dental floss. Nah, ini karena kan biasanya kalau daerah sela-sela gigi itu kan tidak terjangkau oleh sikat gigi. Makanya kadang makanan sering nyangkut di situ sela-sela giginya, akhirnya nggak sadar, nggak kelihatan, tiba-tiba lubang sudah besar. Seperti itu. Wah, berawal dari kesalahan penyikat gigi bisa melebar kemana-mana ya. Betul. Tadi Pak Anto menyinggung tentang yang soda garam ya, Dok. Gimana? Kalau pembersihan dengan soda ini belum ada penelitiannya ya. Jadi kalau memang ya. Kan memang kalau memang karang gigi ya harus dibersihkan pakai alat khusus itu tadi, karena kan sudah keras. Terus untuk misalnya kumur-kumur air garam itu ya tidak apa-apa, karena fungsinya air garam hangat sendiri untuk antiseptik juga, seperti itu. Kalau soda ini belum ada penelitiannya. Ya. Baik, Pak Anto di pelosok Klaten, atau bisa langsung datang ke RSKK ya, karena Dokter Gigi Elisa Kusumawardani SPKG praktek Senin sampai Jumat ya, Dok ya, jam 8 pagi sampai 12 siang, atau sore juga bisa, khusus hari Senin jam 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Kembali informasi di Gatekeeper. Bu Eko di Campur Darat, giginya bagian kanan atas itu jajar 3. Jajar 3 itu yang kanan atas sakit semua. Di bagian dalam itu terdapat satu gusi itu dipakai 2 gigi. Ini kayaknya sepertinya kasusnya kayak gingsul gitu ya. Yang depannya itu goyang, depannya lagi berlubang. Nah, posisi sekarang gusinya itu bengkak. Sebaiknya bagaimana ya? Apakah perlu penanganan medis seperti dicabut atau bagaimana begitu? Bu Eko di Campur Darat Tulungagung, gigi bagian kanan atas jajar 3 sakit semua, bagian dalam 1 gusi 2 gigi gingsul, depannya goyang, depannya lagi berlubang, gusinya bengkak semua. Nah, apa sebaiknya dilakukan? Apakah penanganannya perlu dicabut atau diobati? Ini pertanyaan dari Bu Eko. Silakan, Dok. Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya Bu Eko. Jadi kalau tadi keluhannya gigi kanan berjajar 3 terasa sakit semua. Nah, ini kalau memang ada yang berlubang itu juga sebaiknya, terus ada yang goyang juga, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter gigi. Karena nanti akan kita cek penyebabnya apa. Gigi goyang itu penyebabnya dari mana? Dari gigi yang karena berlubang itu atau karena dari jaringan penyangganya. Jadi kalau misalnya nanti bisa ke
vaskes yang terdekat dulu. Kalau memang nanti membutuhkan perawatan yang lebih kompleks, nanti biasanya kalau di puskesmas menggunakan BPJS biasanya akan dirujuk ke vaskes tingkat 2 seperti ya. Itu. Nah, untuk gusi yang bengkak tadi juga bisa disebabkan oleh gigi yang berlubang. Jadi gigi yang berlubang kalau sudah terlalu dalam, akhirnya infeksinya meluas ke jaringan penyangga gigi, akhirnya giginya gusinya ada timbul seperti benjolan seperti itu. Nah, kalau misalnya dicek dulu ternyata kariesnya sudah luas, sudah tidak bisa dilakukan restorasi itu pasca perawatan, misalnya setelah perawatan saluran akar atau seperti penambalan, itu juga termasuk restorasi. Itu kalau memang sudah luas tidak memungkinkan dilakukan restorasi, ya harus dicabut seperti itu. Ya, itu sekali lagi. Jadi harus dicek ke dokter gigi untuk mengetahui langkah tindakan selanjutnya, perlu dipertahankan atau dicabut giginya. Ya, sesuai tema kita, jadi harus dicek kembali. Iya, dicek kembali kondisinya seperti apa, sisa mahkota giginya seperti apa. Kalau tinggal akar gigi, ya tentunya kalau ditambal pasti gampang lepas-lepas seperti itu, jadi harus dicabut. Nah, teman-teman ternyata masih banyak yang ingin bergabung. Langsung bisa nanti ke RSKK. Bisa disampaikan, Dok, tentang jadwal pelayanannya, prakteknya jam berapa, terus pelayanan di Poliklinik Konservasi Gigi ini apa saja di RSKK, Bu? Untuk Polikonservasi Gigi ini buka setiap Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 12. Ada poli sore juga, jam 15 sampai jam 16 sore. Terus untuk pelayanan Polikonservasi Gigi ini, kami di RSKK melayani untuk perawatan pencegahan gigi berlubang. Jadi misalnya gigi itu baru erupsi, baru tumbuh, itu untuk mencegah karies atau gigi berlubang, itu giginya dilapisi bahan khusus seperti topikal aplikasi fluoride untuk mencegah terjadinya gigi lubang. Atau kalau misalnya kalau gigi geraham pertama yang permanen sudah tumbuh, kan biasanya kalau anatominya itu kayak ada ceruk-ceruknya itu, bisa ditutup dengan tindakan seperti fissure sealant. Jadi menutup kayak ceruk-ceruk gigi agar tidak berlanjut menjadi karies gigi yang lebih dalam. Terus yang kedua, penambalan gigi sederhana. Itu biasanya kita lakukan untuk gigi yang berlubang tanpa ada keluhan, tanpa ada keluhan spontan. Jadi misalnya kalau itu keluhannya masih waktu kena air ngilu, Dok, atau kena panas ngilu, terus makan yang manis-manis itu rasanya celeng gitu. Belum ada yang keluhan spontan seperti nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit sampai cekot-cekot, sampai nyeri kepala, itu bisa langsung dilakukan penambalan sederhana. Terus yang ketiga, penambalan estetik, jadi restorasi estetik. Itu biasanya seperti veneer, mahkota gigi, terus bleaching, pemutihan gigi, seperti itu. Terus perawatan saluran akar gigi, jadi root canal treatment, itu biasanya kita lakukan pada gigi dengan keluhan spontan, gigi yang sudah lubang besar, terus gigi dengan yang sudah pernah gusinya abses seperti itu atau bengkak, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Atau cedera gigi, misalnya kecelakaan, giginya patah, kayak gitu, seperti itu. Nanti dilihat dulu patahnya seberapa. Kalau misalnya patahnya masih kecil, masih bisa dilakukan penambalan, kita lakukan penambalan. Tapi kalau sudah lebih dari separuh, seperti itu, sudah besar patahannya, ya harus dilakukan pemasangan pasak dan mahkota gigi, seperti itu. Nah, terima kasih banyak Dr. Elisa untuk waktunya. Mungkin kita bisa jumpa lagi kesempatan mendatang ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita baru bersama Dr. Gigi Elisa Kusumawardhani SPKG,
dokter spesialis konservasi gigi RSKK berbincang tentang gigi berlubang, dicopot atau dipertahankan. Nah, untuk juga konsultasi lebih lanjut teman-teman terus bisa langsung datang ya ke RSKK. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.